Apa kabar Pak Dedi? Terima kasih Pak Yaya. Wah, luar biasa. Hari ini hari yang luar biasa sekali. Indonesia gempar, Pak. Oh, bisa ya? Sampaikan tadi siang dari Bank Indonesia ada ikut, nanti bisa lihat. Dan sampaikan di luar pulau, dari Papua juga ada ikut. Iya, dari Papua. Saya lihat Ya. tadi mulai masuk ya. Ya, terus dari Singapura ada. Terus Ya. Australia ada yang masuk. Wah, luar biasa sekali. Jadi, Pak Yaya, ini kita mau bicaranya Indonesia tuh ke internasional nih, Pak. Sepertinya hari ini kita harus berbicara sesuatu yang global ini, internasional. Jadi bukan hanya Indonesia. Dan bukan hanya Jawa Barat. Indonesia dan Tiongkok Dan khususnya. Tiongkok yang punya pengaruh kepada dunia internasional. Luar biasa. Ini biasa. Kalau misalnya bisa berkolaborasi, waduh, yang lain akan terperangah. Ya, Indonesia negara besar, penduduknya 267 juta, Pak. Wih, nambah lagi ya. Nah, apalagi dengarkan pidato Pak Jokowi kemarin, 267 juta. Ditambah dengan Tiongkok, berapa itu, Pak? Berarti berapa persen dari hampir piring itu sudah hampir berapa ya? 3/4 dunia udah penduduk di sini. ASEAN sendiri Indonesia yang terbesar. Betul. Pasar yang paling luar biasa. Iya. Dan sebenarnya angkatan kerjanya paling banyak, bisa menjadi masyarakat yang paling produktif. Dan kalau misalnya menjadi masyarakat paling produktif, maka ekonomi Indonesia itu sangat kuat sekali, Pak. Iya, tapi kita nggak usah takut. Karena Pak Dubes, Pak Johari adalah orang yang support Indonesia, jual barang Indonesia ke Tiongkok. Luar biasa sekali. Dia sudah datang ini. Ya, aduh. Pak Dubes, yes, luar biasa sekali Pak Dubes. Jadi marketing Indonesia, gimana produk Indonesia bisa masuk ke Tiongkok, itu luar biasa Pak. Pak Dubes, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Malam ya. Ya, wah, luar biasa Pak. Saya selamat malam, Pak Dubes. Wah, ya, saya Dedi Wijaya, Ketua Inti Jawa Barat. Yahya Sunaryo adalah Wakil Ketua Inti Jawa Barat bagian perdagangan internasional beliau. Luar biasa Pak. Terima kasih. Tapi sebelum acara dibuka, saya minta Pak Ketua Umum Inti Indonesia, Pak Teddy Sugianto untuk memberi sambutannya. Silakan Pak Teddy. Terima kasih. Salam kebangsaan. Salam kebangsaan. Yang saya hormatin Pak Dubes Indonesia untuk China, Pak Johari. Sudah ketemu di Beijing, sudah meriah begitu, Bapak udah kasih support begitu hebat, ternyata dihajar sama Corona ini, bubar lagi Pak semua. Jadi ya harap Corona ini sudah kita usir, bisa bagaimana Indonesia berkembang yang lebih pesat. Daripada saya yang ngomong, saya mengharap kita punya dubes yang banyak bicara supaya kita orang semuanya bisa dengar, supaya bisa pada mengerti apa yang Indonesia bisa kita majukan ke China. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Teddy. Luar biasa sekali sambutannya. Tahu-tahu dulu kan punya kantor inti di Beijing. Baru buka itu Pak. Sudah dibuka sama Pak Dubes kita. Kalau tidak salah bulan November. Iya, cuman kena namanya COVID, jadi tertinggal. Tapi tidak apa-apa, Pak Dubes. Kita masih punya waktu. Namanya waktu masih tetap di pihak kita. Nggak usah khawatir, kita tetap Indonesia akan tetap maju, bisa menjual barang-barang kita baik dari perusahaan-perusahaan besar maupun dari UMKM bisa langsung bisa dipandu oleh Pak Dubes, ya Pak Johari, bisa barang-barang kita bisa masuk ke pasar yang begitu besar, yaitu dari China. Ya, tapi untuk menghemat waktu supaya ini terus bisa begitu sekarang berapa nih? Hampir 200 orang Pak. Ya, mudah-mudahan ini tembus di 500. Untuk menghemat waktu, saya akan serahkan kepada Pak Yaya Sunaryo untuk memimpin acara ini supaya lebih. Terima kasih Pak Dedi Wijaya dan selamat malam juga kepada Pak Teddy Sugianto selaku Ketua Umum Perhimpunan Inti Indonesia Tionghoa dan juga khususnya kepada sahabat senior saya yang sangat luar biasa, Bapak Johari Oratmangun, Duta Besar Indonesia untuk
Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia. Dan malam hari ini memang sengaja kami tampilkan menutup bulan Juni, satu semester pertama tahun 2020 yang ternyata kita harus mengalami situasi yang cukup sulit karena badai COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan bahwa Perhimpunan Indonesia Tionghoa sudah sempat membuka kantor di Beijing untuk membantu pengusaha-pengusaha Indonesia, khususnya juga sampai ke tingkat UMKM, untuk bisa menembus pasar Tiongkok. Dan tahun lalu saya berkesempatan untuk hadir di Beijing juga sebelumnya, mengikuti bisnis meeting di Beijing dan di Shanghai, dan kita melihat bahwa potensi negara yang penduduknya 1,4 miliar sekian, ini betul-betul merupakan pasar yang sangat besar. Dan bukan hanya Indonesia yang membidik, tapi juga negara-negara lain. Demikian juga, saya melihat bahwa mereka pun negara produsen yang luar biasa. Mereka punya kedikdayaan ekonomi yang dapat mempengaruhi ekonomi dunia. Tapi hari ini, malam hari ini, dengan kehadiran Bapak Johari Oratmangun, seorang duta besar kawakan, sangat senior. Sejak tahun 1984, beliau sudah bertugas, berdinas, berkarir di Kementerian Luar Negeri. Beliau pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Rusia dan Belarus. Sebelumnya pernah menjadi duta besar untuk Belanda, di New York, di Jenewa, dan di beberapa negara lainnya. Pengalaman beliau yang sangat luas di seluruh berbagai negara di dunia ini membawa beliau punya wawasan yang betul-betul sangat proven. Oleh karena itu mendapat kepercayaan dari Presiden untuk menjadi wakil di sebuah negara yang paling banyak penduduknya. Dan itu bukan perkara yang mudah. Kita sambut Bapak Johari Oratmangun. Pak, luar biasa sekali ya. Luar biasa, Pak. Jabatannya begitu banyak. Dan ini Wah. salah satu orang yang duta besar kawakan yang sangat diandalkan oleh Indonesia. Luar biasa. Karena untuk menembus negara seperti Tiongkok ini Iya. tidak mudah. Betul. Dan di sini ada yang hadir, yang mulia, Pak Sarwono Kusuma Atmadja, bekas Menteri Lingkungan Hidup. Selamat datang Pak Sarwono Kusuma Atmadja. Ya, Ya, luar biasa Pak. Terima kasih Pak. ya Kehadirannya. Pak Sarwono. Ya. Kita sambut Pak Sarwono. Ya. Kedua ada Abe Susanto. Ya, senior saya Pak Abe Susanto. Ada di mana ini? Ya, kita juga sambut beliau. Ya, ini saya sudah melihat Pak Abe Susanto tersenyum. Luar biasa. Ya, silakan Pak. Kita pandu oleh Pak Yahya. Baik, sekali lagi selamat datang yang baru bergabung, sudah menembus angka 200 dan terus bertambah. Sambil kita menunggu yang lain bergabung, tentunya kita juga tidak sabar mendengarkan. Karena waktu ini sangat pendek, saya akan memberikan kesempatan lebih interaktif. Namun Pak Johari akan membuka dengan beberapa slide yang menggambarkan secara garis besar apa, bagaimana, dan peluang dari Republik Rakyat Tiongkok, khususnya setelah Corona, setelah COVID-19. Karena setelah COVID-19 ini selesai atau mulai berakhir, Indonesia adalah negara yang pertama harus paling siap mendobrak negeri tirai bambu ini. Namun kita tentunya perlu informasi dan panduan. Maka saya persilahkan sekali lagi, Bapak Johari Oratmangun, Duta Besar berkuasa penuh untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia. Silakan Pak Johari. Selamat malam Pak Johari. Selamat malam Pak Yaya sama Pak Dedi Wijaya. Tentunya pertama-tama kepada Pak Teddy Sugianto, kangen juga nih sejak ketemu udah nggak jumpa lagi. Nanti kita jumpa. Mudah-mudahan Pak Indra juga gabung, Pak Dedi sama Pak Yaya, Pak Ketua. Kita panggil Pak Yaya ini Pak Ketua juga, soalnya dia Ketua CEO Business Forum Pak. Jadi Pak Ketua, terus Pak Sarwono yang sangat saya hormati. Saya masih ingat junior diplomat Pak Sarwono berkunjung ke mana? Ke Jenewa. Saya bertugas di Jenewa. Kita jalan-jalan di danau di Jenewa dan saya berbanyak ilmu politik dari beliau pada saat itu. Pak Sarwono, makasih sudah bergabung. Kangen sama Bapak. Tentunya Pak Abe Susanto juga saya lihat hadir. Ada beberapa wajah-wajah yang saya kenal. Ada sahabat saya sejak SMP, rupanya dia bergabung juga nih, namanya Miling, nggak tahu dia ada di mana. Tadi dia bilang aku ikut gabung.
sama ada sahabat juga dari Hong Kong juga ikut bergabung itu. Mereka bertugas di KT Pasifik. KT Pasifik sedang ini jadi mereka ikut juga. Begini Ibu dan Bapak sekalian, memang situasi ekonomi dunia saat ini sedang terhimbas COVID semua. Tingkat pertumbuhan dunia itu negatif. Prediksi memang bahwa Indonesia masih positif. Dengan demikian mudah-mudahan dengan kerja keras bersama kita bisa tetap positif. Saya kira tidak ada pilihan lain sesuai anjuran Presiden, harus kerja ekstra keras di antara semua stakeholders, khususnya Ibu dan Bapak sekalian, para pelaku, itu bagaimana bisa kita bersama-sama itu masuk China. Itu judul dikasih Pak Yaya tepat sekali tuh, Enter the Dragon kan. Jadi masuk ke sana untuk bisa berkolaborasi dan menarik manfaat ekonomi sehingga tingkat pertumbuhan kita tidak negatif. Apakah itu investasi dari China sini, kalau ada yang dari investasi juga bisa juga meningkatkan ekspor kita, lebih spesifik lagi UKM sehingga daya serap tenaga kerjanya meningkat, dan satu lagi tourism, karena itu salah satu faktor juga untuk bisa berkontribusi signifikan pada GDP kita. Dan yang terakhir itu menurut hemat saya di bidang digital ekonomi, karena ini juga sangat penting. Nah, itu memang kondisi global saat ini tidak terlalu bright begitu, tetapi at the end of the tunnel kan selalu ada cahaya terang. Kita semua percaya itu. Jadi mudah-mudahan usaha dan kolaborasi bersama ini kemudian at the end of the tunnel itu bisa kita ada cahaya terang sehingga kita tidak negatif, dan mudah-mudahan recovering cepat, bounce back-nya cepat, karena sebenarnya daya tahan kita terhadap krisis itu sudah cukup tinggi. Jadi sekarang bagaimana kita maju depan. Slide kedua, Pak. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai hubungan bilateral kita saat ini. Kita sekarang itu merayakan 70 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Itu kita membuka hubungan diplomatik kita 13 April 1950. Kita termasuk negara-negara pertama karena mereka kan baru 49. Nah, kita itu merayakan, sudah banyak rencana, kita sudah bahas banyak juga dengan Pak Teddy dan timnya untuk bagaimana kita mengisi perayaan bilateral, hubungan bilateral 70 tahun ini. Unfortunately, ada COVID, tetapi bukan berarti terus kita putus asa dan lain-lain. Kita telah lakukan beberapa hal juga, misalnya kemarin saya telah lakukan webinar begini, bekerja sama juga dengan teman-teman di Beijing dari swasta sana, di hotel hanya 500, tetapi yang mereka ribuan, live streaming sini. Jadi menarik, dan lalu ada ekspresi-ekspresi. Karena itu saya senang juga tadi Bapak Presiden, saya baru baca news, kunjung dari Jawa Tengah ke Industrial Park di sana, realokasi dari China juga masuk, investor dari China juga masuk. Nah, China itu sekarang mitra dagang utama kita, karena perdagangan bilateral kita itu volumenya, valuasinya itu sudah kurang lebih 79 miliar. Mereka juga sudah investor kedua terbesar di Indonesia. Kalau ditambah dengan Hong Kong, mereka itu sudah number one. Kenapa? Karena tahun lalu itu investasi China realisasi, jadi bukan pledge, bukan janji, sudah realisasi karena datanya dari BKPM. Realisasi itu kenaikannya dibanding 2018 naik 95,6%. Dengan demikian, Tiongkok itu sudah investor terbesar kedua, plus RRT, plus Hong Kong jadi pertama. Kalau tanpa Hong Kong, Singapura number one. Yang kedua, wisatawan asing yang besar itu datang dari Tiongkok. Tahun lalu sekitar 2,1 juta orang dengan spending power-nya itu per day itu selama di sini itu di atas 1.400 US dollar. Jadi sangat signifikan. Coba kalikan saja 2,1 juta kali 1.400 dolar. Itu kan sudah angka yang akan berkontribusi terhadap GDP. Lalu kemudian juga investasi mereka di sektor unicorn yang kebanyakan sekarang sudah dekakorn. Hampir semua unicorn yang ada di Indonesia itu mendapat investasi atau investor
dari China. Bukan berarti teknologinya diambil ya, teknologi tetap milik kita, teknologi tetap milik daripada kreator-kreator. Sementara untuk berkembang besar, mereka butuh dana. Lalu masuklah. Nah, ke depan juga itu ada big data dan artificial intelligence. Jadi yang terkait dengan digital ekonomi itu akan berkembang secara signifikan dan kita akan ada bonus demografi. Jadi generasi muda kita itu siap itu karena valuation daripada digital economy by 2024 maaf di kawasan Asia Tenggara itu sekitar 250 billion US dollar. Out of 250 billion US dollar, 130 atau 150 itu adalah Indonesia. Sekarang saja dari 4 unicorn atau mungkin sudah 5 kan valuation-nya itu sudah sekitar 40 billion US dollar. Namun demikian kontribusinya kepada GDP itu masih di kisaran 3%. Kalau 2024 ramalan banyak international organizations itu kontribusinya akan menjadi 11. Next. Ini dia hubungan ekonomi antara kita dengan Tiongkok secara lebih detail lagi. Kita dengan Tiongkok itu kalau istilah diplomatiknya itu adalah comprehensive strategic partnership. Itu sejak 2013. Dulu strategic partnership. Kalau saya senang menggunakan bahasa yang simpel saja, kalau dulu itu hubungan kita pertemanan. Sekarang hubungan kita naik tingkat, persahabatan. Dalam tatanan hubungan diplomatik, ini dia hubungan persahabatan. Ada banyak hal-hal yang mengharuskan kita untuk bersahabat dengan Tiongkok. Number one, kita punya sejarah histori yang panjang. Sudah kalau buka buku sejarah itu akan terlihat. Tetapi dalam konteks comprehensive strategic partnership tadi itu ada 3 pilar yang mendukung. Pertama itu pilar politik ekonomi, politik dan keamanan, pilar kedua ekonomi pembangunan, pilar ketiga adalah sosial budaya. Politik keamanan udah kita skip saja. Yang saya ingin tekankan itu adalah hubungan ekonomi pembangunan antara kita dan Tiongkok. Tidak lama lagi, dalam waktu yang tidak lama lagi, ini bukan saya berprediksi, tapi prediksi banyak international organizations, termasuk Pricewaterhouse yang beredar luas Indonesia, bahwa beyond 2030 itu economic powerhouse itu akan bergeser. Jadi akan terjadi perubahan tatanan geoekonomi dan geopolitik. Yang akan jadi nomor 1 China, nomor 2 itu Amerika, nomor 3 itu ada India. Kita diprediksi nomor 4 atau 5, tapi saya mau mengisi bahwa yang nomor 4 itulah adalah ASEAN. Kenapa? Karena kan kita sudah ASEAN Community dan kita adalah leader di ASEAN. Baru ke-5 atau ke-6 ini pergeseran tatanan geoekonomi dan geopolitik yang luar biasa. Itu sejarah menunjukkan bahwa dulu transatlantik, sekarang dia bergeser ke Asia Pasifik. So this is sekarang waktunya kita. Nah, bapak-bapak bangsa kita telah menggariskan sejak awal bahwa kita sebagai negara yang besar di kawasan perlu membuat aliansi strategik dengan negara-negara besar di dunia. Itu dikenal dengan politik bebas aktif atau Bung Hatta menyebutkan mendayung di antara 2 karang. Waktu itu kita hanya kenal 2 kekuatan global. Satu adalah Amerika, kedua adalah Soviet Union. Sekarang kita tidak mendayung di antara 2 karang lagi. Kita sudah mendayung di antara bermacam-macam karang. Jangan kita tubrukkan perahu kita itu di karangnya, nanti hancur perahunya. Tapi bagaimana kita membuat aliansi strategik dengan karang-karang ini, sehingga pada saat kita berlabuh, kita akan diterima dengan tangan terbuka. Nah, salah satu yang akan leading dalam konteks geoekonomi geopolitik adalah Tiongkok. Jadi tidak ada salahnya kita menjalin persahabatan yang erat masuk dengan Tiongkok. Nah, itu sudah terrefleksikan di angka-angka yang saya sebutkan tadi. Di tahun 2019 itu hampir 80 billion US dollar, naik dibandingkan tahun 2018. Kemudian nilai investasi Tiongkok naik 90%, jumlahnya itu adalah 4,7 miliar US dollar. Jadi nilai tersebut itu
kurang lebih kontribusinya 17% dari seluruh total penanaman modal asing di Indonesia. Dan ini adalah realisasi. Sementara investasi Hong Kong itu 2,9 miliar US dollar. Jadi kalau digabung tahun lalu itu antara Tiongkok dan Hong Kong itu jumlahnya 7,6 miliar US dollar. Jadi itu telah melampaui Singapura yang selama ini menduduki pertama. Tiongkok juga merupakan sumber wisatawan asing seperti sudah saya sampaikan tadi. Dan mereka sekarang selain Bali berkunjung juga ke 5 tourist destinations lainnya yang sedang kita promosikan. Nah, ini bagaimana kita bisa menggait turis-turis yang papan atas ini, karena kita juga tidak mau puluhan juta kemudian spendingnya terlalu banyak. Jadi kita guide yang big spender. Nah, ini kurang lebih perkembangan sampai saat ini. Tentunya ke depan kira-kira apa saja yang bisa kita kerjasamakan dengan Tiongkok. Pertama itu untuk investasi ya. Pertama itu adalah ekonomi digital. Kenapa? Nanti jelaskan dengan sudah saya singgung tadi. Yang kedua itu industri kendaraan listrik. Karena sedang bergeser. Kita karena itu kemudian menarik investasi yang bisa menghasilkan bahan baku utama kendaraan listrik tersebut adalah lithium baterai. Ini karena saya penasaran, waktu saya baru masuk di Tiongkok, saya lihat kenapa sih Malaysia yang perutnya hanya 2 juta, itu dia ekspornya tinggi sekali elektronik. Ternyata ekspor elektronik Malaysia itu sekitar 33 miliar dolar, 32 maaf, out of it 28 itu adalah baterai. Lah, yang punya nikel kita, kok ekspor elektronik kita itu hanya 3 billion. Berarti ada yang salah. Karena itulah kemudian perintah mengambil kebijakan tidak mengekspor lagi bahan baku, tetapi mengundang investor dari sini untuk mengelola nikel menjadi berbagai jenis baku yang berbagai jenis produk turunan termasuk lithium dan lain-lain, sehingga nilai tambahnya itu akan tinggi. Pariwisata juga seperti itu sudah dijelaskan tadi. Yang terakhir ini yang sedang kita garap sumber daya manusia, khususnya untuk vocational training. Karena kita merasa bahwa kita kekurangan dalam vocational training, tenaga-tenaga terampil. Itu yang sedang kita garap khususnya untuk ekonomi digital dan untuk industri kendaraan listrik. Kita sudah lakukan pembahasan tahun ini, kita akan mulai dari 500 anak dari next Pak. Nah, triwulan pertama itu lumayan. Kenapa saya bilang lumayan? Karena this is for the first time triwulan pertama, ekspor kita itu ke China surplus. Selama ini kita agak surplus. Kalau investasi yang masuk tetap ada, itu lihat tadi, di situ sebelah kiri itu ada 1,3, sementara investasi dari Malaysia 2,7. Apa ini berarti? Ini berarti bahwa masyarakat internasional bahkan dalam situasi krisis ini masih melihat Indonesia kondusif untuk berinvestasi. Kalau kita lihat kan rupiah kan tidak yang luar biasa dan bebasnya, malah sudah stabil sekarang di angka 100, 200. Nah, perdagangan kita dengan China itu juga dibanding tahun lalu memang kita turun 1,84% periode yang sama. Tetapi in total kita surplus dibanding Cina karena kita impor dari sini juga sedikit. Jadi itu totalnya triwulan pertama itu ada 17,66 miliar dolar. Bayangkan selama periode COVID ini kita masih bisa melakukan perdagangan Januari sampai April itu 17,66 miliar US dollar. Berarti industri kita bergerak, even though pada saat COVID, khususnya industri UKM, lebih spesifik lagi yang masuk banyak kemarin itu di sarang burung walet. Kenapa itu naik di atas 200%? Produk-produk makanan, bahkan saya punya pengalaman yang menarik saat teman yang berdagang udang, bagaimana dia memanfaatkan platform digital untuk menjual produk-produknya, dan dalam 3 kali 6 menit. Jadi 3 kali 6 menit, 18 menit, itu dia bisa menjual 5 tambah 6, 11 tambah 8. 19 kontainer kerupuk udang.
nilai rupiahnya kurang lebih menurut dia, saya tanya, ya lumayan lah, mungkin 12 M ke atas. Jadi kita mampu sebenarnya untuk masuk ke pasar China apabila fighting spirit kita bagus dan kita tahu peluang seperti apa yang ada di sana. Ada yang tanya apa ke saya, bukan tanya, bilang kepada saya bahwa Pak, berbisnis dengan China itu susah. Saya bilang, ya semua juga susah memang. Malaysia juga menghadapi hal yang sama, Singapura juga menghadapi hal yang sama, Vietnam juga, Thailand juga. Tapi kenapa mereka bisa? Kita nggak bisa. Jangan-jangan kita ini cepat menyerah begitu. Karena kalau lihat kan dari volume of trade antar negara-negara ASEAN, Malaysia yang di atas, kita nomor 4, Pak. Jadi itu, begitu juga di bidang pariwisata sudah saya jelaskan tadi. Next, saya akan cepat saja supaya kita bisa tanya jawab, karena kalau tanya jawab itu adrenalin saya terpacu. Ada beberapa pertanyaan sudah Pak Yaya ajukan tadi, nanti saya jelaskan. Nah, perilaku di era new normal. Nah, di era new normal ada beberapa hal, peluang yang ini yang bisa saya identifikasi beberapa. Kita sekarang ini gaya hidup sehat semua nih. Jadi healthy lifestyle. Dengan demikian, industri-industri yang terkait dengan healthy lifestyle itu akan berkembang. Obat tradisional, minuman herbal, dan lain-lain. Makanan sehat, perawatan diri, preferensi baru perjalanan pariwisata, tren memasak dari rumah, industri, home cook industri, keseimbangan kerja, kehidupan, dan rekreasi, dan lain-lain. Tinggal dibuat list. Yang berikutnya, kita sekarang kan online, work from home, belanja online, langganan online, kebutuhan pengiriman makanan, dan lain-lain. Cloud Zoom itu nilainya naik 3 kali lipat. Sosial media. Jadi industri-industri khususnya ini kalangan milenial nih, yang terkait dengan ini akan berkembang secara pesat. Dalam konteks itulah working from home, saya menggagas dari Jing, hashtag, jadi tagline untuk pariwisata, working from home bisa juga working from daerah-daerah wisata. Jadi bisa working from Bali, bisa working from Ambon, bisa working from Jogja, bisa working from Bandung, bisa working from Puncak, bisa working from Toba Lake, bisa working from Pangkal Pinang, bisa working from Padang, dan lain-lain. Asal persyaratannya dipenuhi. Persyaratannya apa? Adalah high speed wifi. Itu salah satu yang utama. Yang kedua, kalangan mereka ini yang bekerja di sini, di IT dan Internet of Things Industries, karena mereka sudah diperbolehkan, Facebook, Twitter, Google juga di China, perusahaan-perusahaan sejenis sudah memperbolehkan stafnya untuk kerja dari rumah. Dan itu kan big spender dan mereka experience turis, ingin bereksperience dengan lokal, budaya lokal, makan lokal, dan lain-lain. Jarang mereka juga tinggal di hotel besar, lebih senang di hotel atau bahkan duduk. Tapi dari big spender, konsep-konsep begini yang harus kita kan juga. Yang berikutnya itu ramah lingkungan. Kita sudah menikmati indahnya birunya Jakarta selama ini. Jadi industri-industri yang terkait lingkungan, protection of environment, itu akan berkembang. Konsep pembangunan berkelanjutan selama ini adalah keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, kali ini aspek lingkungan hidup akan menonjol. Lalu yang terakhir itu adalah empathetic society. Jadi masyarakat gotong royong kalau di kita. Jadi memberikan simpati kepada mereka yang butuh dibantu. Gerakan sosial seperti ini sekarang di Indonesia luar biasa. Nggak hanya di Indonesia, di China juga, di Eropa juga, di Amerika juga, dan di berbagai. Dengan demikian, kalau kita dulu kenal ada konsepnya corporate social responsibility, most likely akan muncul individu social responsibility. Jadi yang dalam posisi mampu itu memberikan bantuan kepada mereka yang tidak dalam posisi bisa membantu. Dan dengan demikian industri-industri yang terkait juga banyak itu yang kita sebut dengan social entrepreneur itu akan berkembang secara pesat. Next. Nah, ini dia komoditas potensi kita saat ini. Saya lupa satu di sini, kopi. Jadi buah-buahan segar kita sudah punya karena terkait dengan healthy lifestyle, minyak kelapa sawit, komponen mesin dan elektronik ya bukan tadi, produk kayu saya sudah bicara dengan asosiasi juga di sini, bubur kertas, produk-produk kimia, instrumen musik, alas kaki, karet,
barang-barang kerajinan dan nilai tinggi. Kakao saya ada lupa kelewatkan 2 di sini ya. Itu produk-produk hasil laut dan kopi. Kenapa? Kita harus terima kasih sama Starbucks. Starbucks itu bisa berinovatif sehingga kalangan muda di Tiongkok itu sebagian sekarang suka kopi. Kalau dulu kan semua teh, sekarang mulai beralih ke kopi. Itu muncullah kafe-kafe dan permintaan kopi. Yang berikutnya juga ekonomi digital. Seperti sudah saya sebutkan, mestinya tadinya bulan Februari itu saya datang dengan Meituan ke sini. Kita kan sudah menjalin kerjasama yang erat dengan Jack Ma dan Alibaba. Bahkan saat ini dia bertuan signifikan, kita terus juga dengan Jack Ma dan timnya, dan mereka ingin meningkatkan juga kehadiran mereka. Begitu juga Tencent punya WeChat, begitu juga JD.com, Official Intelligence, dan pariwisata juga sudah saya tadi, dan pengembangan SDM. Next. Nah, ini kalau kita lihat produk unggulan kita sebenarnya masih di sini, masih di batu bara, itu 74%. Besi dan baja itu meningkat 196% kemarin. Kenapa? Karena itu kita ekspor plat-plat baja yang kita kelola smelter itu. Lalu kemudian ikan frozen naik 53, oh dia ada di sini dia, sampai 78. Buah tropis itu naik 22%, buah dalam kemasan naik 320,20%, ikan kalengan naik 92,5%, sepatu naik 24,5%, kayu olahan naik 222%, furniture naik 30%, elektronik naik 14%. Jadi ini kurang lebih ini persepsi ya COVID. Nah, kemudian yang ada di samping ini itu yang saya mau sebenarnya. Inilah produk-produk andalan kita saat ini, beberapa contoh saja. Ini shrimp crackers, kerupuk udang nih. Ini sarang burung walet yang di bawahnya. Itu warnanya sebenarnya merah dan putih karena saya bantu desain. Di situ disebut bird nest. Ini Ricis, ini Indomie semua tahu. Ini kopi. Apalagi Ricis ini dari nabati. Ini waffle sama Mayora juga punya banyak dagangan gitu, tapi luar biasa. Kalau hasil single night-nya Alibaba itu tahun 2018 itu 27 miliar, tahun 2019 itu 38 miliar dagangan dalam satu malam ini. Yang paling atas itu produk kecantikan, berikutnya adalah makanan. Next, ini dia kantor kita bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Tiongkok. Silakan berhubungan dengan kami. Kami siap untuk membantu. Nah, satu yang ingin saya tekankan karena banyak sekali beredar match dan macam di sini. Tadi sudah saya jelaskan di awal, itu yang saya sebut istilahnya itu dalam pemahaman saya, itu battle of perceptions and contest of will. Kenapa? Ada pertarungan persepsi dan ada pertarungan kekuatan. Kalau orang Medan bilang anggar jago gitu loh, masing-masing mau tunjuk kekuatannya karena akan ada pergeseran-pergeseran dalam waktu yang tidak terlalu lama dalam tatanan yang regional, global, itu juga tatanan politik. Nah, kita jangan terjebak dalam persepsi yang di-create, yang diberikan orang kepada kita. We have to create our own perceptions. Kenapa? Karena kita ini dalam proses untuk menjadi negara yang diperhitungkan pada regional maupun pada tatanan global. Jadi kita harus membentuk persepsi kita. Nah, kalau kita kalah dalam contest of will dengan persepsi yang di-create oleh orang, kita akan tidak akan keluar dari vicious circle tersebut. Karena itu kenapa Bapak Presiden sangat ngotot supaya tingkat pertumbuhan kita itu harus tercapai. Kita harus ekspor yang luar biasa, kita harus menarik investasi, kita harus menarik tourism, wisman, kita harus menggiatkan digital ekonomi, kita mendorong UKM karena soko-guru ekonomi kita sudah teruji itu UKM. Dengan demikian, itu lalu kemudian ada suatu gerakan massal, gerakan nasional, sehingga kita bisa mengejar tingkat pertumbuhan kita. Saya sebelum bertugas di China, pertama kali ke China tahun 89. Kemudian 99 waktu saya memimpin perundingan di BB dan diundang. Itu tahun itu kita masih di depan. Tahun itu belum ada namanya Alibaba, belum ada nama Huawei, belum ada nama JD.com. JD.com baru 10 tahun ini, belum ada namanya TikTok dan lain-lain. Tapi mereka kemudian berkreasi untuk menciptakan sesuatu hal, ya ini digital ekonomi bagi mereka, sehingga mereka bisa quantum leap, melompat, sehingga sekarang langsung, coba kalau ada grafik yang pernah beredar juga, kan cepat sekali tuh naiknya 20 tahun terakhir mereka. Nah,
saya kira visi kita bersama, visi yang disampaikan juga oleh Pak Presiden ingin dicapai bahwa kita harus bisa juga quantum leap, kita juga harus bisa leapfrogging sehingga 2030 itu kita sudah masuk di 10 besar dunia. Nah, salah satu cara untuk masuk ke menjadi besar di dunia ya kita bergaul dengan mereka yang besar, begitu kan? Dan we create our own perspective, lalu semua secara bersama-sama dengan stakeholders kita sama-sama supaya ya enter the dragon. Dan it possible, yes possible. Yang lain bisa karena wong kita negara besar, human resources yang mampu dan lain-lain dan lain-lain. Keunggulan-keunggulan ini yang harus dikapitulasi bersama-sama kita ke sana. Nah, saya cukupkan sekian supaya bisa cukup waktu untuk menjawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Pak Johari yang presentasinya sangat sederhana, gamblang, tapi penuh angka data-data. Dan itu kita ternyata banyak sekali. Tadi saya lihat juga sampai buah segar. Coba bayangkan kalau buah segar diekspor ke Tiongkok dengan produksi yang 1,4 miliar, kira-kira kita berapa ratus ribu hektar ini? Berarti petani banyak kerjaan dong, Pak? Banyak sekali. Nah, Pak Dedi, waktu awal tahun ini, bulan Januari, saya berkesempatan dan mendapat tugas dari Pak Johari mendampingi rombongan dari Tiongkok, terdiri dari Kepala Bidang Ekonomi, ya, Ibu Ririn, kemudian konjen dari Shanghai, Pak Deddy Kurnia, dan konjen dari Guangzhou, Pak Gustanto. Berkunjung salah satunya, selain mereka ada rapat di Kemenlu, mereka ke Bandung, ke Pemprov. Dan saya ditugaskan mendampingi, salah satunya adalah mencari mangga kering, dried mango. Itu banyak di Cirebon, Pak. Tapi Pak, 6.000 ton per bulan. 6.000 ton per bulan, bisa dibayangkan. Jadi waktu bulan November saya bertemu dengan Pak Deddy sebelumnya bicara 6.000 ton. Saya cari tahu, kira-kira kalau 6.000 ton per bulan, loh ini musimnya kapan ini mangga ya kan? Itu bisa habis semua tuh, Pak. Berarti ternyata harus dibutuhkan 40.000 hektar ya. Kebun mangga monokultur, nggak ada ditanemin lain-lain, dan pakai sistem kultur jaringan. Nah, dan Indonesia belum ada. Yang ini ada peluang. baru Filipina. Ini jadi peluang kita, Pak. Atau tugas kita. Tugas kita, bukan hanya peluang. Jadi kalau gitu tadi udah sampaikan buah-buahan yang begitu banyak, buah tropis, kesempatan ada, tapi kita tidak berdaya untuk suplai. Jadi tugas kita juga. Tugas Pak Teddy Sugianto juga. Pak Teddy Sugianto inti untuk kita bisa berkarya bagi Indonesia, Pak. Ini peluang besar, Pak Teddy. Luar biasa. Jadi kita mau gerakan ekonomi Indonesia berangkat dari buahan. Ada di Jawa berangkat Barat. Dari buah-buahan, berangkat dari rempah-rempah tadi, banyak sekali. Dan saya sudah melihat ada banyak pertanyaan, termasuk sebelum acara ini, saya melemparkan pertanyaan, Pak, ke beberapa yang mau ikut acara ini. Dan mereka mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp saya juga. Ada yang langsung juga, Pak, ya? Ada yang sudah masuk juga. Ini pertanyaan kalau kita layani semua, mungkin acara akan selesai pukul 12 malam. Kita sortir aja, Pak. Yang penting-penting aja. Ya, yang penting-penting saja. Dan acara ini setelah selesai, Anda juga tetap bisa menyaksikan di YouTube. Dan banyak sekali yang sudah bergabung lagi bersama kita. Dari Semarang juga ada. Kemudian dari Medan juga ada. Kemudian dari Kalimantan Barat, Pak Kristiandi Sanjaya. Mantan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Luar biasa. Luar biasa. Dan ini Kalimantan Barat potensinya juga besar sekali untuk kita eksplorasi dan menghasilkan produk-produk. Khususnya tantangan kita sekarang adalah membuat produk yang punya nilai tambah. Jadi prosesnya value added-nya dilakukan di Indonesia. Dan saya rasa kita semua yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia Tionghoa, ya kalau Anda belum bergabung, cepat-cepat bergabung di provinsi Anda, di mana Anda tinggal, cari untuk daftar, dan sama-sama kita kembangkan potensi bangsa dan negara ini. Kita bergandeng untuk menggarap peluang. Pasar Tiongkok satu saja. Tapi saya mau bertanya sama Pak Johari dulu nih, sebelum yang saya bacakan yang lain. Pak Jo, di Tiongkok ini kan banyak sekali, Pak, negara-negara bagiannya. Dan provinsinya banyak sekali. Menurut Pak Johari, wilayah mana yang paling menarik
Dan ini kan terkait dengan populasi, terkait dengan income per kapitanya, dan juga competitiveness-nya di sana. Kalau misalnya kita masuk provinsi tersebut, persaingannya bagaimana? Nah, kira-kira bisa diberikan masukan pada kita, Pak Johari. Sebelum saya ke yang teknis dan detail seperti itu, saya jawab dulu pertanyaan ini supaya buka, karena waktu Pak Yaya sudah kirim ke saya pertanyaan pertama, seberapa besar potensi pasar Tiongkok untuk produk-produk Indonesia, wilayah mana saja yang bagus pasarnya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, saya mau jawab satu. Tadi ada pertanyaan yang menarik di chat, bahwa Tiongkok ini for the last 30 years atau 40 years setelah membuka diri atau 20 tahun terakhir itu majunya pesat sekali. Apa sih yang membuat mereka maju pesat seperti itu? Saya bisa salah, tapi pengamatan selama 40 tahun itu mereka kondisi 20 tahun pertama itu pada pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, dan teknologi. Jadi itu yang dikelola. Tapi sumber daya manusia yang cinta akan bangsanya. Jadi aspek nasionalismenya yang ditonjolkan. Dengan demikian, 20 tahun berikutnya, karena dengan ilmu yang sudah mereka punya, dengan semangat nasionalisme yang luar biasa, untuk kalau kita cinta sama bangsa, kita cinta sama seseorang, kan kita ingin berbakti, ingin berkarya. Itu kan nasionalisme. Nah, itu yang kemudian mendrive mereka untuk membangun negaranya supaya bisa berkompetisi dan maju ke depan. Ada survei yang menyebutkan pertanyaan, karena saya pernah bertugas di Amerika, pertanyaan simple, what makes you proud as American, as Russian, Chinese? Kita tanya dulu diri kita, what make us proud, apa yang buat saya bangga sebagai orang Indonesia. Nah, dari negara-negara besar itu, dari 7 jawaban, 1 sampai 6 itu terkait dengan nasional. Baru yang ke-7 adalah economic growth, pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti, dan ini sudah terbukti ya, bahwa rasa cinta akan bangsa, nasionalisme, itu yang mendrive economic growth, sehingga membuat mereka menjadi besar. Tadi ada pertanyaan seperti itu. Dan setelah saya tiba dan bertugas di China, dan selama di sana 1,5 tahun saya berkunjung ke 34 kota, termasuk yang kecil, baru saya rasakan itu. Bagaimana nasionalisme mendrive mereka. Do not challenge Chinese on their nationalism. Wah, itu akan berhadapan dengan tembok keras. Itu nomor 1. Nomor 2, strategi pembangunannya kemudian dari daerah masuk ke kota. Sehingga orang daerah tidak merasa asing dengan. Bukankah itu poros maritim? Bukankah itu yang sedang dilakukan oleh Bapak Presiden kita dan timnya? Ini yang ya mudah-mudahan ini semua kalau berhasil, kita akan mengejar ketinggalan kita. Nah, kembali ke pertanyaan lagi, Tiongkok itu memang memiliki potensi pasar besar karena didukung oleh berbagai hal. Di antaranya jumlah populasi yang sudah 1,47 miliar atau sekitar 18% dari populasi dunia. Nah, data dari McKinsey ini dan company bahwa pada tahun 2022 jumlah warga kelas menengah China itu diprediksi mencapai 76% dari total penduduk Cina atau setara dengan 550 juta jiwa. Bayangkan, itu kan luar biasa daya serap, daya belinya. Outbound mereka saja, turis maksudnya, sebelum COVID ini itu sudah di atas 150 juta orang dengan spending yang luar biasa. Pameran turis international tourism di sana itu diisi oleh berbagai negara dengan si daya tarik yang luar biasa. Nah, kelas menengah ini penghasilannya itu kisarannya 10.000 sampai 34.000 US dollar. Orang kaya di Beijing sekarang lebih banyak dari orang kaya di negara lain. Nah, generasi di Tiongkok saat ini khususnya kelas menengah itu memiliki tren dan gaya hidup yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Bisa kita katakan mereka itu berkecenderungan kepada konsumsi dan investasi itu seimbang, setara begitu. Nah, ini merupakan peluang buat kita, peluang bagi produk-produk Indonesia, khususnya produsen-produsen yang fokus pada consumer goods dan daily needs products yang saya sebutkan tadi, apalagi di saat COVID. Nah, semua wilayah di Tiongkok memiliki prospek yang baik. Kenapa?
Karena itulah yang dilakukan sejak Deng Xiaoping sampai sekarang, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. Saya pertama kali ke Fuzhou dan Xiamen itu sekitar 20. Sekarang, waduh, luar biasa. Saya ke Shanghai itu sekitar 20-an tahun, lebih dari 20 tahun lalu. Di Pudong itu satu-satunya hotel yang Shangri-La. Pak, sekarang kalau ke Shanghai, lihat Pudong itu, seperti kita sudah berada di dunia lain saja. Nah, jadi setiap wilayah ini dia punya kekhasan sendiri. Untuk itu penetrasi dari produk Indonesia harus kita lihat kekhasan dari masing-masing daerah tersebut karena mereka punya hal-hal yang khusus. Misalnya contoh kalau kita mau fokus pada produk-produk high end seperti furniture, elektronik, perhiasan, dan lain-lain, kita ke Shanghai dan ke Guangzhou merupakan wilayah yang pas dengan potensi yang besar. Untuk produk makanan, minuman, jangkauannya lebih luas. Tapi selama ini, dan produk-produk perikanan, selama ini itu masuk yang kita pakai adalah Provinsi Fujian. Jadi Fuzhou. Kenapa? Karena mereka dekat dengan kita. Dan dari segi kesamaan budaya kan budaya laut mereka, begitu juga Xiamen dan lain-lain. Nah, ini mungkin bisa kita melihat dari aspek itu. Ada hal-hal juga yang sebenarnya sedang kita garap di daerah Xinjiang dan lain-lain, itu penduduk yang beragama Muslim, kurang lebih ada 20-an juta. Nah, bagaimana kalau kita membawa investasi yang berproduksi sini untuk produk-produk halal? Lalu kemudian kita ke China, kita ekspor ke negara-negara yang mayoritas Islam. Karena sebenarnya saya sejak di Rusia, kalau ada expo halal food atau halal produk, kok yang maju itu negara-negara tetangga kita. Kita berpenduduk ini moderat paling besar di dunia. Kok untuk halal food bukan kita yang leading? Itu beberapa cara saja yang saya kira ingin sekali saya menyampaikan ini kepada Ibu dan Pak sekalian. Dan dalam konteks ini, KJRI kita di Shanghai, KJRI kita di Guangzhou, dan KJRI kita di Hong Kong siap memberikan informasi dan memfasilitasi semaksimum yang kita bisa. Karena memang kita ingin sekali melihat bahwa kita itu masuk ke China dan berdagang maupun menarik investasi yang memberikan manfaat untuk rakyat kedua bangsa dalam konteks ini kita. Dan saya kira Cina paham, dia menganggap Indonesia, dia consider Indonesia itu partner strategis dia. Dalam kesempatan saya di sana menjelang 2 tahun ini, itu kita bisa rasakan bagaimana mereka memperlakukan kita di sana. Begitu Pak Yaya. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Johari. Sambil kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya, saya akan menyapa juga yang sudah bergabung. Di antaranya ada Pak Thomas Hartono, ini Kadin yang membawahi ASEAN, Asia Pasifik. Kemudian juga ada Pak Haris Chandra. Apa kabar Pak Haris Chandra? Ya, ini sudah melambaikan tangan. Pak Haris Chandra ini berkaitan dengan Komite Tiongkok ini. Ya, dan nanti boleh Pak Haris juga memberikan komentar maupun pertanyaan apabila mau ditanyakan langsung, karena terakhir Pak Haris juga kita ikut conference meeting dengan Pak Johari di Hotel Borobudur Jakarta, dan ada beberapa lagi yang lain termasuk dari Makassar sudah bergabung. Tentunya ini pertanyaannya cukup banyak sekali, termasuk ada dari kawasan industri. Ada yang mempertanyakan mengenai relokasi pabrik dari Amerika keluar dari China mau masuk ke Indonesia. Ini perang yang tidak ada habisnya. Tadi ada Indonesia dari kawasan Jababeka ada. Dia menangkap bola ini sekarang nih Pak. Mau nangkep bola, bukan hanya Jababeka, semua Pak mau nangkep bola. Ya. Karena Indonesia punya daya saing dan daya tarik yang luar biasa investasi. Apabila mereka tahu bahwa pemerintah pun sekarang berusaha menggairahkan dan memberikan insentif. Kedepannya akan diberikan insentif. Ya. Nah, tantangannya sekaligus peluang, apakah kita sebagai anggota Perhimpunan Indonesia Tionghoa dapat menjadi mitra buat mereka? Itulah. Ini poinnya. Kalau bisa, mungkin di sana kumpulkan nanti apa itu nanti pandemi yang sudah lewat atau COVID-19 sudah lewat, apa kita bisa berkunjung ke sana, menarik investor ke sini, atau kita mengundang mereka ke sini. Nah, ini tanggapan dari Pak Dedi sangat menarik. Pak Johari, beberapa waktu yang lalu, bulan Desember, saya masih ingat kita berbicara di Jakarta dengan ada juga Pak Mahendra Siregar.
dalam rencana kaitannya membangun Indonesia Blockchain Center. Dan pada saat itu juga kita membahas mengenai rencana kunjungan pengusaha-pengusaha Indonesia ke China, termasuk ikut pameran. Nah, menjawab sekaligus menyambut apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi. Beberapa pameran di China itu luar biasa. Ya. Ada di Nanning, kemudian selain di Beijing, di Shanghai, di Guangzhou. Kira-kira menurut Pak Johari, dalam waktu dekat, pameran yang cukup menarik, pantas, layak, dikunjungi, bahkan kita ikut berpartisipasi, bisa direkomendasi Pak, dan kira-kira kapan? Atau difasilitasi? Atau difasilitasi. Nah ini Pak Dedi langsung pinter, difasilitasi. Kalau difasilitasi maksudnya sudah jelas toh ya. Jadi kita berangkat, kita ikut sana, kemudian selain itu kita juga menjajaki, bukan hanya berdagang Pak, tapi memang kita menjajaki mencari investor untuk masuk ke Indonesia, dan kita mempersiapkan diri jadi partner. Ya. Inti Holding Investment. Wah. Silakan Pak Johari. Kira-kira ada pameran yang menarik karena Inti punya anggota yang pengusahanya berlatar belakang dari berbagai industri, termasuk UMKM. Dan salah satunya pertanyaan yang masuk ke saya itu adalah untuk rempah-rempah. Untuk produk UMKM apa yang kira-kira bisa laku di China dan bagaimana cara masuknya? Bagaimana cara mencari partner bisnis di sana? Silakan Pak Johari. Terima kasih. Sebelum saya masuk ke situ, ada beberapa pertanyaan juga yang menarik ya mengenai realokasi industri. Tadi kan juga dijelaskan kan Pak Presiden kita kan baru berkunjung ke Batang, ke Jawa Tengah. Dan memang sudah ada beberapa realokasi industri dari China yang masuk ke sana, sudah mengindikasikan malah sudah presence di sana. Saya sudah punya listnya, karena ada beberapa. Nah ini akan kita intensifkan gitu, karena mereka sudah tahu. Sebenarnya tahun lalu kan saya sudah kirim ke sana, bulan Oktober itu mereka ke Batang, mereka ke Kendal dan lain-lain. Beberapa kemudian melanjutkan, tapi beberapa kemudian saya kontak mereka kemarin karena situasi COVID ini belum bisa. Tapi kita harus sama-sama dorong. Mudah-mudahan itu semakin membaik. Apalagi sekarang peraturan kebijakan investasi kita kan sudah beda. Sekarang satu pintu. Dengan Kepres yang terakhir bulan November kalau saya tidak salah atau Desember itu semua sudah melalui BKPM, jadi mudah-mudahan tidak balik lagi. Dan kita punya kepala BKPM juga yang progresif kan, orangnya progresif dan ingin menggait terusnya dari Tiongkok. Ini COVID saja yang menunda, even though di saat COVID pun realisasi dari China kan lumayan itu 1,4. Jadi seperti sudah saya jelaskan. Nah, kembali ke soal pameran, kami sendiri akan mengadakan juga forum investasi baik secara virtual maupun real begitu ya. Khusus mengenai pameran yang sebenarnya ada tuh biasa bulan Mei di Fuzhou itu biasa kali, tapi sayang ditunda semua. Yang paling dekat nanti itu buah-buahan tropis itu di Guangzhou. Itu bulan September, tapi masih on off begitu karena perkembangan COVID apalagi dengan second wave. Yang kedua itu yang I still cross my finger for that, tetapi saya berharap itu akan terjadi itu di bulan November. Di bulan November itu di Nanning, namanya CHA Expo, China ASEAN Expo. Ini retail. Nah, biasanya itu UKM banyak ikut. Saya sudah 2 kali ikut ke sana dan menurut teman-teman UKM yang ikut di sana itu laris manis. Karena ada beberapa yang ikut terus saya tanya, laris manisnya itu karena duta besar yang tanya sehingga harus memberikan jawaban yang memuaskan duta besar, atau laris manis yang benar begitu. Karena saya ingin tahu dan ternyata menurut mereka memang laris manis. Walet, peracinan dan lain. Itu Nanning itu besar dan tidak jauh dari kita, itu bulan November. Itu yang sudah pasti. Yang kedua itu China International Import Expo di Shanghai bulan November juga, itu besar sekali dan proses pendaftarannya itu sudah dimulai melalui Kementerian Perdagangan. Nah, dalam waktu dekat saya akan berkoordinasi mereka karena sudah mulai daftar. Jadi kalau Ibu dan Bapak berminat segera daftar, tetapi kalau yang UKM I would advise untuk yang di Nanning. Tahun lalu itu kita teman-teman bikin juga setelah Shanghai
itu bikin di Ningbo. Nah, saya belum tahu apakah tahun ini masih ada karena inisiatifnya belum keluar. Kenapa? Karena semua memang prioritas pada COVID sekarang. Jadi itu yang dalam waktu dekat saya sendiri sedang merancang untuk menjual secara virtual. Nah, itu saya sedang ngomong dengan Tmall, jadi Alibaba, dan dengan TikTok. Memang bayaran cukup mahal itu. Jadi saya sedang timbang tidak seperti itu, tapi dari pengalaman saya menggunakan platform digital kemarin TikTok itu hasilnya cukup signifikan. Itu rencana kita mau adakan di periode Agustus sampai dengan 1 Oktober. Jadi 17 Agustus sampai 1 Oktober. Simbolik sih, 17 Agustus kemerdekaan kita, 1 Oktober Hari Nasionalnya Tiongkok. Jadi supaya semangat kebangsaan seperti itu, mudah-mudahan kita bisa dapat courting lah, diskon kalau menggunakan hal-hal yang terkait digital platform. Kira-kira begitu Pak ya. Luar biasa Pak. Tapi ini ada satu rekan kita dari Shanghai hadir Pak. Pak Liki Sutikno. Ini adalah ketua dari INACAM, Indonesia China Chamber of Commerce. INACAM, Pak Liki sahabat saya juga. Selamat bergabung Pak Liki. Dan Pak Liki memberikan masukan yang menggelitik sekaligus menohok saya ini. Kenapa? Karena Pak Liki ini orang yang tahu banyak mengenai China juga. Dan terakhir menanya juga nih. Wah, ini pertanyaan susah nih. Beliau tidak memberikan pertanyaan, tapi memberikan komentar. Pak Liki adalah salah seorang yang membantu kami waktu belum lama ini bersama Pak Johari juga, dan Pak Adarta juga sudah bergabung. Adarta Ongko Saputra. Pak Adarta kakaknya juga ada di Perhimpunan Tionghoa Indonesia Jawa Barat, Pak Rizal Ongko Saputra. Iya, betul. Nah, terakhir kita menggalang bantuan dari China untuk ke Indonesia, dari Tiongkok, dan kita sewa pesawat. Ada Pak Adarta juga, dan ini Pak Liki tadi berkomentar begini. Sampai saat ini belum ada tuh industri atau perusahaan China keluar dari Amerika, keluar dari China, dari Tiongkok. Belum ada. Padahal isunya seperti itu. Di koran tiap hampir sering ada ini, gimana nih? Kemudian ada pendapat yang kedua, komentar kedua dari Pak Hyanto Jababeka. Ada industri-industri dari Tiongkok yang mau masuk ke Indonesia, relokasi maksudnya, mau relokasi ke luar Tiongkok. Tapi kok tidak ada satupun yang masuk ke Indonesia. Bolanya tidak berhasil ditangkap. Jadi itu tahun lalu. Jadi sampai sekarang artinya kita belum sukses menangkap peluang. Atau umpannya kurang besar, Pak? Atau umpannya kurang besar. Nah, tentunya saya ingin minta pendapat dari Pak Johari. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah memang dari Tiongkok itu masih belum merasakan Indonesia itu tertarik. Apalagi tapi kalau secara ekspor saja di ASEAN, kita nomor 4 di ASEAN. Iya. Bukan nomor 1. Harusnya bisanya nomor 4. Nomor 1 ya, kok jadi nomor 4? Menurut Pak Johari bagaimana? Apa nih yang harus kita lakukan? Kalau memang Amerika nggak masuk, apa-apa. Tapi dari industri, dari Tiongkok bisa masuk ke Indonesia. Apa yang harus kita lakukan ini? Supaya para pengusaha yang tergabung dalam INTI bisa juga mempersiapkan diri menjadi mitra buat mereka. Dan mereka bisa masuk Indonesia. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, Pak? Saya kira tahun lalu itu ada beberapa masalah. Saya kirim beberapa tahun lalu ke beberapa tempat, kemudian mereka balik ke saya, mereka bilang, pertama peraturannya terlalu banyak, kedua mahal. Beda sama dengan Vietnam. Jadi ini kalau kan mau jawaban yang honest kan, itu honestnya. Mereka cek kok ke satu-satu saya kirim. Tapi sekarang mereka udah balik lagi. Saya tahu satu mau masuk di Kendal itu. Mereka udah info ke saya. Jadi mereka cek sampai di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Batam. Lalu kemudian mereka bandingkan dengan Malaysia dan Vietnam. Sudah gitu. Lalu saya berargumen kepada mereka. Tapi kan daya beli kan you lihat pertama you lihat cost, tapi right after that daya serap produk kan Indonesia yang paling banyak. Jadi ada kalkulasi lain. Jangan hanya analisa cost benefit seperti itu, karena potensi pasar kita 267 juta, kelas menengahnya sudah 40%, itu 5 kali Malaysia. Saya biasa ngomong belak-belakan juga. Jadi kalau kelas menengah kita, saya sudah berbicara dengan Pak Kepala BKPM ini, kata-katanya saya, Abang, apa yang Vietnam kasih kita harus bisa karena itu kan beberapa sekarang sudah Jawa Tengah. Mudah-mudahan berlanjut terus, karena at the maximum what we can do itu kan memfasilitasi
mereka untuk datang melihat. Selanjutnya ya tergantung negosiasi dengan partner-partnernya kan di sini. Itu kalau mau tanya jawaban. Yang kedua, yang akan relokasi saya nggak akan sebutkan siapa-siapa saja, tapi saya sudah buat laporan detail ke Jakarta dari Amerika yang akan relokasi apa, dari Jepang yang apa. Yang dari Jepang itu banyak juga sudah perusahaan-perusahaan itu ada di sini. Masalahnya Cina juga nggak akan lepas dengan mudah. Mereka juga kasih insentif supaya nahan mereka tetap di sana. Dan itu sudah terbukti. Satu di Wuhan nggak jadi relokasi, dia kemudian tetap dan umumkan secara publik. Jadi ada dua kompetisi. The first thing we compete with other ASEAN countries menerima mereka. Second thing we compete juga dengan China yang akan memberikan insentif if they stay. Begitu loh. Jadi harus paham benar itu bahwa ada kompetisi tidak hanya dengan mereka akan relokasi. Yang benar bahwa dari 200-an perusahaan Jepang yang ada di China, 190-an itu berlokasi manufacture ya di Wuhan dan Hubei yang terkait dengan global supply chain. Karena itu kan pemerintah Jepang akan menyediakan dana 3 miliar US dollar untuk perusahaan yang mau realokasi apakah ke Jepang, kembali ke Jepang atau ke negara lainnya. Nah, kalau kemudian China tawarkan lebih dari 3 miliar, gimana? Kan terima kasih Pak Johari, luar biasa. Sebelum kita beralih ke pertanyaan berikutnya, saya akan memberikan kesempatan salah satu dari pengurus inti di Jakarta, ada Pak Teddy atau Pak Haris Chandra mau memberikan komentar? Pak Teddy aja. Pak Teddy ya, Pak Teddy dulu. Pak Teddy kira-kira silakan Pak Ketua Umum memberikan komentar dulu nih Pak Teddy. Ya, silakan, Pak kasih Teddy. Pak Haris lah. Pak Haris lagi nungguin tuh. Ya, Pak Haris. Ya, saya sudah lihat dari gerakannya ini sudah nafsu ini. Udah mau berdiri tuh. Ya, silakan Pak Teddy. Terima kasih Pak Yahya. Pak Haris, oke. Kebetulan sekali bisa ketemu lagi kawan lama kita, His Excellency Pak Chandra. untuk Beijing. Halo. Halo, dengar kok Pak. Didengar Ya, Pak. Pak Dubes, juga sekalian sebagai laporan. Tadi sore saya baru ikut juga webinar yang diadakan oleh pemerintah daerah Tien dari Xiamen. Di mana hadir semua negara sahabat ASEAN termasuk dari KBRI kali ya, Ibu Marina yang mewakili KBRI. Ya, saya minta dia ikut memang. Ya, dari perbincangan saya terasa sekali animo pengusaha dari China ingin investasi ke Asia dan terutama juga termasuk ke Indonesia. Nah, karena selama pandemi ini yang terjadi ini, bilateral trading antar China sama ASEAN itu tidak menurun, bahkan ada growth 5%, Pak. Itu berarti dua kelompok kekuatan ekonomi ini ada saling complement each other yang sangat kuat. Nah, di mana kita perlu Pak dapat banyak arahan dari Pak Dubes bagaimana memperkuat dari Indonesia punya pengusaha untuk ke China. Tapi saya ada satu pertanyaan yang simpel, Pak. Karena kita tahu China yang dimana mengalami coronavirus atau COVID-19 ini, dan kemudian mereka berhasil mengendalikan, dan China itu membuka sebutannya Green Channel atau Express Channel khusus untuk investor-investor. Dia buka yang pertama untuk di Korea. Jadi untuk Korea Selatan yang investasi di China, mereka gampang sekali kembali bekerja di China. Nah, bagaimana Indonesia, Pak? Karena saya banyak teman-teman yang di China, mereka pengen ke Indonesia, tapi sekarang masih terkendali karena adanya COVID ini. Apakah kemungkinan dengan melalui pengaruh Bapak sebagai Dubes di Beijing, untuk supaya bagaimana kalau Indonesia ini, kita juga bisa dari imigrasi membuka satu sebutannya mungkin Express Channel untuk pelaku bisnis dari China ke Indonesia. Kalau sekarang turis pariwisata, kita jangan harapkan dulu deh. Tapi kalau orang dagang mau datang ke sini,
baik investasi atau mau belanja sesuatu, mereka nggak bisa datang, bagaimana bisa terjadi transaksi. Ini pertanyaan saya yang simpel saja Pak Yahya untuk Pak Dubes. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak Haris. Silakan Pak Dubes langsung menanggapi pertanyaan dari Pak Haris Chandra. Ya, itu kita sudah nego Pak, kita sudah kasih draft dari kita ke pemerintah Cina Pak. Jadi kita belum mulai Pak. Saya sudah draftkan proposal kita sudah sampaikan, kita sedang menunggu tanggapan mereka. Jadi itu Pak yang bisa saya laporkan. Yang kedua kan kita sudah isu visa juga untuk yang datang proyek-proyek strategis nasional di sini kan. Nah, the problem is sometimes kan di dalam negeri juga tidak terlalu welcome Pak. Jadi we have to strike a balance. Nah, itu ada unsur yang mungkin maunya itu kita lancar-lancar semua Pak, tapi kan kita harus membuat sehingga tidak bergejolak, karena ini memberikan pemahaman sehingga tidak bergejolak. Pak, itu yang pembahasan Green Channel itu kita sudah lakukan bersamaan, malah kita lebih duluan dari Korea Pak, karena saya tahu persis, karena kita sama-sama Pak di sana Pak. Jadi sudah kita ajukan proposal kita, sekarang kita tinggal tunggu the right time saja. Sudah, lalu masalahnya Pak, Korea kan fight against COVID kan sudah jauh lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa segera cepat sehingga China bisa mengizinkan juga warganya untuk ke sini. Kita kan kurvanya masih menaik terus, mudah-mudahan masih di atas 1.000 terus kan sekarang Pak. Itu salah satu faktor Pak yang membuat adanya kelambatan dalam hal ini. Tapi kalau draft kita sampaikan ke pihak di Tiongkok, baik untuk both Pak, itu investasi, untuk berdagang, termasuk juga untuk tourism. Ya, baik. Pak Johari, waktu kita tuh tinggal 10 menit lagi. Tapi animo dari peserta ini makin banyak. Malah jumlah pesertanya malah bertambah. Mungkin mereka baru selesai makan malam. Ya, tapi ada satu kawan saya mau sapa dulu. Ya. Yaitu Pak Sani Iskandar. Yaitu Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Pak. Ya, Pak Sani Dubes. Iskandar. Jadi kalau ke Indonesia, kalau mau investasi, itu namanya kawasan industri ini adalah pilihan-pilihan mereka. Bisa di Jawa Barat, Betul. bisa di Jawa Tengah, Bisa dan di luar Jawa. di luar Jawa. Ini semua datanya ada dari Sani Iskandar. Kemarin baru saja Pak Johari dengan Pak Sani Iskandar, Pak Ngurah Swajaya kita ya, dalam Zoom meeting. Luar biasa, dan itu sudah dipaparkan secara luas. Terima kasih Pak Sani sudah Pak Sani sudah bergabung, dan juga saya menyapa Pak Kuncoro. Pak Kuncoro juga bergabung di sini. Waduh. Kemudian ada satu sahabat saya juga Pak Billy Hartono Salim yang sedang mendobrak pasar Tiongkok juga, Pak Johari juga sudah mengenal. Jadi ini memberikan kita semua semangat. Nah, Pemain-pemain Indonesia bisa dobrak sana. ini seperti Pak Kuncoro, itu adalah pembeli barang yang luar biasa dari Tiongkok ke sini. Itu bisa ngajak pabriknya buka pabrik di sini nih. Iya, bisa buka pabrik di sini. Ya, mungkin itu sebagai penyambung. Konektor. Ya. Kalau Nokia katanya connecting people. Nah, kalau Pak Kuncoro ini bisa connecting countries, menghubungkan negara, termasuk dengan Pak Johari juga. Betul. Nah, ada satu komentar terakhir yang termasuk juga pertanyaan dari saya kepada Pak Johari langsung, karena ini menyangkut untuk jangka panjang di mana kita sudah memasuki era digital yang menjadi disrupsi, dan saya tahu sekali Pak Johari sangat giat mempromosikan digital. Saya diperkenalkan dengan Xiaomi, nanti dengan GDID dan sebagainya, itu luar biasa sekali. Dan saya rasa bukan untuk saya dan kawan-kawan saja. Saya ingin mengajak inti Pak Johari, supaya semua yang tergabung di inti, di Perhimpunan Indonesia Tionghoa ini bisa merasakan manfaat organisasi ini, khususnya dalam hal bisnis. Jadi nanti inti bisnis club ini akan dikembangkan, supaya bisa mewadahi mereka-mereka yang punya minat dalam dunia bisnis. Ya. Inti bisnis club. Maka itu jangan lupa, ikut dan daftar. Ikut dan daftar. Nah, ini akan jadi klub terus-menerus memberikan informasi dan data-data baik dari Indonesia ke Tiongkok atau dari Tiongkok ke Indonesia. Ya. Ini adalah kita sebagai jabatan. Jadi kebetulan ada Pak Ketua Umumnya, kita minta restu. Nah, Pak Ketua setuju? Pak Ketua Umum? Setuju ya? Pak Dedi? Itu bisnis club. Pak Dedi baru bikin tulisan, titip. Tolong umumin dong, kita berangkat aja ke Cungko katanya. Pemimpinnya Pak Teddy. Dan mengaktifkan kantor inti di Beijing. Ya, gitu. Kita siap, ya. Pak
Silakan mau berikan komentar. Sebetulnya sih sayang sekali sih, memang sampai saat ini mungkin proyek-proyek yang besar adalah sebagai teman-teman yang kuat. Tapi inti banyak sekali kalangan yang menengah ke bawah itu yang mau masuk ke Indonesia. Nah ini yang betul-betul juga bisa sergap kita punya tenaga kerja. Tapi pas lagi sedang panas-panasnya corona ini datang. Jadi kita harap corona ini udah pergi, baru kita undang-undang lagi. Sekarang dia orang mau datang aja kita nggak bisa terima. Ini yang paling susah. Pak, mungkin betul. Pak Yaya, Baik. Pak Ya. Teddy, saya Pak Teddy. Baik, kalau begitu sebagai kalimat terakhir dari Pak Johari, kami harapkan ada pesan-pesan untuk para peserta di sini sekalian, khususnya tadi menyangkut apakah kita memang layak dan tepat untuk bergandeng. Misalnya Pak, singkat saja, apakah kita layak bermitra atau menjadi partner untuk seperti Alibaba atau JDID? Atau kita harus membangun platform sendiri dari Indonesia yang bisa masuk ke sana. Atau pilihan ketiga, ya sudah, kita bangun juga di sini, kemudian kita bermitra dengan mereka yang di sana. Kira-kira bagaimana Pak? Supaya kita juga mendapatkan wawasan dari Pak Johari. Ya, terima kasih Pak. Pertama, saya nggak ada acara, jadi kalau mau dilanjut silahkan aja. I'm okay with that. Number two, memang kalau yang kedua, kita sedang merancang di KBRI karena kita tahu persis bahwa kawasan industri di kita ini banyak. Bagaimana menggatukan, mengkonek dalam situasi sekarang. Jadi sudah saya minta teman-teman coba rancang, karena kan kita punya partner-partner juga di sana, kan Fortune 500 dan lain-lain. Yang kemarin saya suruh partis itu, kita akan buat semacam webinar khusus. Jadi jangan kita juga menunggu sampai situasi jadi normal lagi. Kita misalnya rancang suatu webinar khusus dengan teman-teman dari kawasan industri di sini dengan potensial investor di sana. Kita pertemukan dulu di virtual seperti ini, sehingga misalnya kita minta masing-masing presentasi. Saya sudah minta KBRI untuk rancang itu mungkin di akhir Juli atau begitu. At least they get to know di sana itu mengenai potensi kawasan industri yang kita punya, yang ada saat ini. Nah nanti tergantung Pak Sani Iskandar atau Jababeka atau Pak Wijaya dan lain-lain, bagaimana apakah itu mau presentasi per kawasan, per region begitu. At least we introduce to them begitu melalui media virtual. Bahwa look, if you are coming here, we provide you with A, B, C, D. Mungkin kemudian saya bisa Pak Kepala BKP mungkin not speech sehingga bisa mengconvince mereka juga begitu. Itu yang ada di saya sudah teman selain yang tadi untuk berdagang e-commerce platform. Yang kedua ini karena bukan kasihan ya, salah kalau kata kasihan, tapi kan sudah luar biasa ini persiapan kita untuk kawasan-kawasan industri ini. Kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal juga kan lepas. Jadi masih berpikir nanti hari Selasa saya akan ketemu beberapa orang dari kawasan industri di Grand Hyatt Hotel. Saya udah janji mau, sehingga kita pikir sama-sama apa kita lakukan begitu. Nah, mengenai digital platform, pikiran saya kita berkolaborasi, Pak. Waktu Tiongkok mulai juga kan mereka berkolaborasi. Kolaborasinya itu dengan Amerika dan dengan Rusia. Lalu dalam proses berkolaborasi itu mereka mengembangkan. Nah, kita berkolaborasi. Kita punya SDM, bonus demografi yang disebutkan, itu yang leading di ASEAN. Untuk digital ekonomi, kita yang leading di ASEAN. Jadi kita berkolaborasi dengan salah satu kekuatan dunia, lalu kemudian mereka bisa berkembang. Pak, itu beberapa tamatan, kita sekarang punya student di sana hampir 15.000, Pak. Beberapa tamatan yang sudah lulus, kurang lebih 1 tahun lalu, mereka buat platform-platform digital, Pak. Valuation-nya sekarang sudah di atas $10 juta, Pak. Jadi meaning that they can do it begitu. Generasi kedua dari inti saya kira sudah banyak kecimpung di sektor digital ekonomi. So why don't we gather them together and how we can link them untuk berkolaborasi dengan yang ada di sana. I suppose to come Februari yang lalu itu dengan Meituan. Meituan itu nomor 3.
Number one Alibaba, number two itu adalah Tencent, number three itu adalah Meituan. Meituan termasuk yang berinvestasi di perusahaan digital yang besar, gitu, yang leading lah. Saya kan sebut nama. Tapi mereka dan sudah kita atur. JD.com CEO-nya Pak Yaya, sahabat Pak Yaya yang dulu CEO-nya apa yang saya bawa dia ke sini, CEO-nya Xiaomi bukan Xiaomi, sorry. Sekarang dia CEO JD.com, Pak. Jadi Christianity sudah sohib kita, Pak. Kita sudah bahas banyak juga dia. Jadi ada beberapa hal yang dia akan, khususnya digital depan. Itu mungkin kalau sudah mau selesai, sebenarnya saya bilang mau saya sampaikan begini. Paling tidak based on my experience setelah nyaris 2 tahun di sana, itu ternyata kalau kita mau itu kita bisa, tapi kita harus tahu dulu kita mau apa. Nah, itu sama seperti iklannya Sprite dulu. Ikannya 7 Up. Ku tahu yang ku mau. Jadi we need to know what we want. That's number one. Kita harus tahu apa yang kita. Lalu yang kedua, iklan Nike, just do it. Kalau sudah tahu apa yang kita mau, ya sudah, kita do it aja, kita laksanakan saja begitu. Karena itu juga yang dilakukan dengan China. Saya akan menyerap juga ilmu-ilmu dari teman-teman Malaysia, di Subesnya, menurutnya. Memang itu mereka gencarnya luar biasa. Itu Pak Liki itu kan silent advisor saya itu. Kalau saya lagi, dia kan sudah lebih lama di sana, jadi tahu. Kalau lagi ini Pak Liki apa ini kira-kira what we need to do. Karena kan Inacham berpartner dengan kita juga kan. Jadi what we need to do. Dan dalam banyak hal Pak Liki clue-clue yang sometimes saya nggak kepikir, teman-teman Berry atau pikir, karena he has been living there for quite some time. He knows Pak James juga, Pak Tono, dan jadi kita juga punya orang-orang di sana Inacham yang siap sebenarnya membantu untuk menerobos ke sana. Saya masih ingat waktu pertama kali saya ketemu Inacham, begitu saya sampai di Tiongkok, yang pertama saya ketemu adalah Inacham. Lalu saya masih ingat benar kata James dan Ricky, sama-sama kita lakukan sesuatu, kita ke. Nah, sekarang ungkapan yang sama saya lanjutkan kepada Ibu dan Bapak sekalian, apa yang bisa kita lakukan bersama untuk penetrasi pasar Tiongkok. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat banyak. Banyak sekali, tapi waktu habis ini, Pak. Nah, kalau gini, maka inti bisnis klub itu harus dijadikan. Semua pertanyaan itu akan nanti dijawab. Iya. Jadi jangan lupa daftar ke Sekretariat Inti Jawa Barat, Ibu Beneta. Nomornya berapa? Coba tampilkan di chat. Kami sudah tampilkan di chat nomor dari Ibu Beneta di Inti Jawa Barat 085 624 054 888. Terima kasih Pak semuanya yang sudah hadir di sini, dan terima kasih Pak Yaya. Sama-sama. Acara yang luar biasa. Wah, acara luar biasa. Segitu banyak belum terjawab semua. Jadi saya sudah bingung nih mau jawabnya bagaimana. Pak Johari waktunya habis, tapi kita akan tetap bersama-sama di lain kesempatan. Sekali lagi saya Yahya Bisunario, Ketua Bidang Perdagangan dan Pemasaran, mengucapkan terima kasih. Salam sukses buat Anda semuanya. Sukses. Salam persatuan, salam Indonesia tangguh.